Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam berbahagia untuk kita semua. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan 3 orang, yaitu Salsabila Siva Dewi, Muhammad Agung Nugraha, dan Subastian Dwi Kuntaryanto. Pada kesempatan kali ini, kami akan menyampaikan materi kami mengenai pengawasan. Topik pertama pada pembahasan kali ini adalah konsep pengawasan. Mengapa sih fungsi pengawasan diperlukan? Fungsi pengawasan ini ada 4, yaitu yang pertama, controlling, artinya mengontrol atau mengendalikan. Kedua, evaluating, artinya mengevaluasi. Ketiga, appraising, artinya menilai atau mengukur. Dan 4, correcting, artinya mengoreksi. Fungsi pengawasan pada dasarnya merupakan proses yang dilakukan untuk memastikan agar apa yang telah direncanakan berjalan sebagaimana mestinya. Sebagai kesimpulan, fungsi pengawasan diperlukan untuk memastikan apakah apa yang telah direncanakan dan diorganisasikan berjalan sebagaimana mestinya atau tidak. Jika tidak, maka fungsi pengawasan juga melakukan proses untuk mengoreksi kegiatan yang sedang berjalan agar dapat tetap mencapai apa yang telah direncanakan. Ada beberapa pengertian dari pengawasan dari beberapa ahli. Yang pertama dari skema Korn 2002. Pengawasan sebagai proses dalam menetapkan ukuran kinerja dan pengambilan tindakan yang dapat mendukung pencapaian hasil yang diharapkan sesuai dengan kinerja yang telah ditetapkan tersebut. Dan yang kedua ada dari Stoner, Freeman, dan Gilbert. Menurut mereka, pengawasan adalah suatu proses untuk memastikan bahwa segala aktivitas yang terlaksana sesuai dengan apa yang telah direncanakan. Dan yang terakhir dari Mokler. Secara lengkap, Mokler menguraikan bahwa pada intinya pengawasan tidak hanya berfungsi untuk menilai apakah sesuatu itu berjalan baik ataukah tidak, akan tetapi termasuk tindakan koreksi yang mungkin diperlukan maupun penentuan sekaligus penyesuaian standar yang terkait dengan pencapaian tujuan dari waktu ke waktu. Selanjutnya ada tujuan dari fungsi pengawasan. Untuk tujuan dari fungsi pengawasan sendiri ada 4. Yang pertama, adaptasi lingkungan. Fungsinya di sini adalah agar perusahaan dapat beradaptasi dengan perubahan yang terjadi di lingkungan perusahaan, baik internal maupun eksternal. Fungsinya untuk menyesuaikan. Kemudian ada meminimumkan kegagalan. Maksudnya di sini adalah ketika suatu perusahaan melakukan kegiatan produksi, misalnya perusahaan berharap agar kegagalan seminimal mungkin. Jadi ini fungsi dari tujuan pengawasan bisa untuk mengawasi agar suatu perusahaan bisa meminimalisir kegagalan. Dan yang ketiga ada meminimumkan biaya. Maksud dari sini, ketika perusahaan mengalami kegagalan, maka akan ada pemborosan yang tidak memberikan keuntungan bagi perusahaan. Maka untuk itu, untuk meminimalisir biaya yang sangat diperlukan, adanya pengawasan. Jadi diperlukan adanya pengawasan untuk meminimalisir biaya yang boros agar saat perusahaan mengalami kegagalan. Kemudian yang terakhir adalah antisipasi kompleksitas organisasi. Maksudnya di sini agar perusahaan dapat mengantisipasi berbagai kegiatan organisasi yang kompleks, mulai dari pengelolaan terhadap produk, tenaga kerja, dan lain-lain. Kemudian di sini ada langkah-langkah dalam proses pengawasan. Yang pertama, ada penetapan standar dan metode penilaian kerja. Maksudnya di sini adalah menentukan standar itu sebagai tolak ukur apakah suatu pekerjaan berjalan sesuai dengan sasaran atau tidak. Standarisasi ini biasanya diletakkan sebelum karyawan bekerja. Ada 4 jenis penilaian pekerjaan. Yang pertama adalah standar fisik, standar moneter, standar waktu, dan standar intangible.
Kemudian yang kedua ada penilaian kerja. Nah, penilaian kerja ini merupakan suatu langkah di mana berapa kali kegiatan itu harus dilaksanakan dan sebagai tolak ukur. Kemudian ada penilaian apakah kinerja memenuhi standar atau tidak. Langkah ini tujuannya jadi si orang ini harus mengawasi atau mengidentifikasi apabila ditemukan penyimpangan yang muncul. Maka di sini harus dianalisa kenapa penyimpangan terjadi dan kenapa standar yang ditetapkan tidak bisa berjalan dengan baik. Yang terakhir ada pengambilan tindakan koreksi. Nah, langkah terakhir dalam pengawasan ini adalah mengoreksi sekiranya temuan yang didapat memerlukan tindakan, maka dikoreksi. Contoh dari pengoreksian itu misalkan merubah standar awal. Apakah standar awal itu terlalu tinggi atau terlalu rendah, itu bisa diubah. Kemudian bisa merubah dari cara pengukuran kegiatan atau bisa karena terlalu sering mengadakan kegiatan atau malah kurang kegiatan, maka dikoreksi. Dan terakhir cara merubah cara Anda dalam menganalisa. Segitu aja. Fungsi pengawasan dalam praktik. Yang pertama, pengawasan berdasarkan proses kegiatan. Pengawasan awal dilakukan untuk memastikan apakah seluruh faktor produksi telah sesuai dengan standar atau tidak. Pengawasan proses merupakan pengawasan yang dilakukan pada saat sebuah proses tengah berlangsung. Pengawasan akhir merupakan proses yang dilakukan pada saat proses pengerjaan sesuatu, yaitu untuk memastikan hasil yang diperoleh sesuai standar atau tidak. Yang kedua, pengawasan internal dan eksternal. Pengawasan internal merupakan pengawasan yang dilakukan secara mandiri oleh setiap pekerja terhadap tugas yang diberikan kepadanya. Pengawasan eksternal merupakan proses pengawasan yang dilakukan terhadap seseorang atau bagian oleh orang lain atau di luar bagian yang diawasi, biasanya bagian yang lebih tinggi. Yang ketiga, pengawasan berdasarkan fungsi operasional dalam manajemen. A. Pengawasan di bagian SDM, sumber daya manusia. Pengawasan ini dilakukan untuk memastikan bahwa seluruh sumber daya manusia yang dimiliki oleh perusahaan bekerja sesuai dengan tugas yang telah diberikan kepada mereka. Memastikan bahwa kompensasi serta manfaat yang diberikan kepada SDM perusahaan sesuai dengan aturan yang berlaku. Terdapat 3 kunci pokok dalam memahami bagian SDM dapat dikendalikan, yaitu motivasi, kepuasan, dan kepemimpinan. Yang B, pengawasan di bagian informasi. Pengawasan ini bertugas untuk memastikan apakah setiap informasi yang dibutuhkan oleh setiap saat dapat tersedia ataukah tidak. Dengan adanya sistem informasi ini, perusahaan dapat melakukan pengawasan dan pengendalian atas berbagai aktivitas perusahaan dengan menggunakan kemudahan yang dapat diwujudkan melalui teknologi informasi dan komputer. C. Pengawasan di bagian keuangan. Secara sederhana, kegiatan di bagian keuangan adalah kegiatan yang menyangkut penyediaan sumber-sumber dana perusahaan dan kegiatan yang menyangkut alokasi dari dana tersebut.
Kinerja keuangan perusahaan haruslah diinformasikan dalam bentuk laporan yang biasa disebut laporan keuangan. Laporan keuangan ini berfungsi sebagai gambaran mengenai keadaan perusahaan, gambaran mengenai posisi keuangan perusahaan, dan informasi bagi para pemilik perusahaan. D. Pengawasan di bagian pemasaran. Kegiatan ini pada dasarnya menyangkut bagaimana perusahaan mampu mengidentifikasikan apa sebenarnya yang diinginkan dan dibutuhkan oleh pelanggan atau konsumen, dan dengan cara bagaimana perusahaan dapat memuaskannya. E. Pengawasan di bagian operasi atau produksi. Kegiatan ini mencakup dari mulai kegiatan mendesain, mengoperasikan, hingga mengawasi apakah sistem produksi atau sistem operasi tertentu mampu menghasilkan barang atau jasa ataukah tidak, dari berbagai faktor produksi yang dimiliki oleh perusahaan. Demikian akhir presentasi kami. Mohon maaf apabila ada salah kata atau penyampaian yang kurang lengkap. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.